pengaduan pada layanan arsip statis di Arsip Nasional Republik Indonesia pada pukul 13.05. Saya buka dengan recording Zoom mode hybrid. Silakan. Jadi yang pertama tentu saja kita akan membuka dengan satu paparan dari Andi Nashwan ya. Biasanya 10 menit Andi, tapi injury time bisa diberikan 5 menit. Jadi tidak basically kita akan mendengarkan Andi Nashwan 15 menit seperti itu. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan catatan ya penguji dari Mas Wahyu seperti itu, Mas Wahyu Mahendra, eh, Master of IGA ya. Ini dan ini sebenarnya garapan banyak Mas Wahyu terkait dengan pelayanan publik seperti itu. Dan tentu saja dibimbing nanti oleh Dr. Nidaan Khafian, Magister Ilmu Administrasi, yang jauh lebih pakar dari saya itu dalam tema ini seperti itu. Dan bertepatan klaster risetnya juga sangat-sangat sesuai dengan tema skripsi Mas Andi. Oke, Mas Andi Nashwan, saya persilakan untuk paparan. Terserah apakah mau share screen di Zoom ataupun bisa share screen di device yang ada di ruangan seperti itu. Silakan dalam 15 menit ke depan hingga menit 20 dipersilakan. Sebentar Mas, saya share screen dulu ya Mas. Ya, Oke, ya sudah tampak. sudah lihat ya. Baik. Mohon jaga waktunya supaya 10 atau paling lambat 15 menit sudah selesai. Silakan. Oke, sebentar ya Mas. Ada. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang, Mas Devni selaku Ketua Sidang, Mas Wahyu selaku penguji, lalu Mbak Nida selaku pembimbing saya. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya supaya saya bisa melakukan sidang skripsi ini yang berjudul Analisis Manajemen Pengaduan pada Layanan Arsip Statis di Arsip Nasional Republik Indonesia. Oke, ini semua berawal dari tentunya di Indonesia dibutuhkan pelayanan publik yang baik, cepat, dan akuntabel. Dari pelayanan publik tersebut, itu pasti dibutuhkan manajemen pengaduan karena dari layanan publik pasti ada saja orang yang akan komplain atau melakukan pengaduan. Nah, dari situ saya mengambil tema untuk eh, menganalisis manajemen pengaduan di layanan arsip statis Andri. Apalagi dari data di sini pada Span Lapor 2025 terdapat 1.421 21 laporan yang merupakan peringkat 8 nasional di Span Lapor. Lalu sedikit dari permasalahannya itu dari data pengaduan layanan arsip statis ANRI 2023 sampai 2025 itu menunjukkan bahwa terbanyak terkait SOP sebanyak 39 dan yang paling sedikit ada di arsip substansi arsip grafiknya ada di sebelah sini. Lalu artinya itu tantangan tidak hanya pada ketersediaan arsip, tetapi pada juga kejelasan prosedur kesiapan fasilitas dan responsivitas pelayanan. Nah, dari sisi tindak lanjut juga masih banyak pengaduan yang masih berakhir sebagai catatan dan masukan saja. Grafiknya ada di sebelah sini, tindak lanjut pengaduan. Dan penelitian tentang manajemen pengaduan ini juga, apalagi di layanan arsip statis, itu masih sangat terbatas, bahkan belum ada yang. Jadi, makanya saya ingin meliti tentang layanan arsip statis di ANRI, terutama di manajemen pengaduannya. Dari rumusan-rumusan tersebut, saya merumuskan suatu pertanyaan, bagaimana manajemen pengaduan pada layanan arsip statis ANRI ditinjau berdasarkan konsep Best Practice Complaint Management menurut Johnson dan Mehra 2002 dan tujuannya untuk menganalisis manajemen pengaduan pada layanan arsip statis ANRI berdasarkan konsep tersebut. Lalu dari penelitian saya terdapat dua signifikansi, ada akademis dan juga praktis. Batasan penelitiannya ini hanya pada manajemen pengaduan layanan arsip status ANRI, kanal pengaduan utamanya dari ANRI dan Span Lapor, juga tidak mencakup arsip dinamis atau layanan ANRI lainnya. Lalu ini juga tidak menganalisis komparatif dengan lembaga-lembaga lain. Lalu dari penelitian saya itu berawal dari pemetaan tinjauan pustaka yang berjumlah 10 acuan yang saya baca terlebih dahulu sebelumnya. Lalu saya juga melakukan pemetaan melalui Fast Viewer yang berasal dari literatur Scopus sebanyak 60 publikasi dengan kata kunci complaint handling. Dan juga dari teori, itu ada dua teori dari pelayanan publik dan manajemen pengaduan oleh Chapman dan Caudle dan Queensland Ombudsman. Lalu dari grand teori saya itu dari
Johnston dan Mehra yang berjudul Best Practice Complaint Management. Nah, di sini ada 12 dimensi. 6 ada di sini. Ini 6 dimensinya, lalu 6 lagi dimensinya ada di sini yang akan saya jelaskan lebih lanjut di pembahasan nantinya. Lalu metode penelitian saya ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positif. Tujuan penelitiannya untuk mendeskriptif, lalu manfaat penelitian dari basic research, dimensi waktunya cross-sectional, teknik pengumpulan datanya dengan cara kualitatif melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan juga observasi. Lalu saya juga kemarin sempat melakukan magang, yaitu magang jadi bisa mengobservasi secara langsung dari bulan Januari hingga Februari. Lalu teknik analisis data dari illustrative method itu ada coding juga, ada triangulasi juga dengan dokumen-dokumen di Andri. Lalu dari narasumber penelitian saya itu totalnya ada 7, 4 dari internal Andri, satu dari akademisi bidang pelayanan publik yaitu Mas Yopan, duanya lagi itu dari pengguna layanan arsip statis Andri. Oke, mungkin sekilas tentang Andri ya. Andri itu kan merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan. Nah, secara historis itu berawal dari Lens Archive pada masa Hindia Belanda tahun 1892, lalu saat ini tidak tidak hanya berperan sebagai lembaga penyimpan arsip, tapi juga sebagai penyelenggara layanan publik di bidang kearsipan. Lalu ini ada struktur organisasi ANRI secara keseluruhan yang di kepalanya itu Pak Mego Pinandito. Lalu yang saya ingin teliti adalah di bagian unit eselon 2-nya yang dipimpin oleh Ibu Eli Ruliawati selaku Direktur Layanan dan Pemanfaatan Arsip. Mungkin sekilas tentang layanan arsip statis itu merupakan layanan penyediaan arsip statis kepada pengguna untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan. Nah, tahapan pengelolaan arsip statis itu ada 4 ya. Yang pertama, arsipnya diakuisisi, lalu diolah, lalu dilakukan preservasi atau penyimpanan, lalu setelah itu bisa diakses atau dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Nah, pada tahun 2024 jumlah pengguna layanan arsip status ANRI itu sudah mencapai 6.390 orang. Artinya layanan ini membutuhkan sistem pelayanan yang tertib, responsif, dan akuntabel. Lalu ini ada alur pengaduan layanan arsip status ANRI. Pertama, jika pengguna ingin melakukan komplain atau aduan, dia bisa submit QR code atau bisa langsung komplain langsung ke petugas. Lalu setelah itu akan diteruskan ke unit layanan. Setelah itu aduannya akan diverifikasi. Lalu setelah diverifikasi, apakah jika bisa ditindaklanjut akan langsung ditindaklanjut oleh unit terkait. Selanjutnya akan dilakukan recap oleh Andri dan diteruskan terakhir ke span lapor. Oke, sekarang masuk ke 12 dimensi pembahasannya. Yang pertama dari respon cepat yang manusiawi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara saya ini, yang pertama, layanan arsip status ANRI itu belum memiliki SOP khusus ya untuk mengatur standar waktu respons pengaduan. Tapi kalau dari respons empatik itu petugas sudah santun, tidak defensif, melakukan klarifikasi, memberikan penjelasan langsung, serta menyampaikan permohonan maaf jika pengguna eh, terjadi ketidaknyamanan. Lalu yang kedua, mendorong penyampaian pengaduan secara tepat. Nah, layanan arsip statis ANRI itu sudah mempublikasikan mekanisme pengaduan melalui banner yang sudah ada di ruang layanannya. Lalu ada QR code atau form pengaduan. Lalu ada juga dari media sosial resmi ANRI. Namun informasinya tuh ada yang masih kurang jelas karena sebagian pengguna masih ragu kepada siapa keluhan harus disampaikan di ruang layanan. Nah, lalu ANRI menyediakan utamanya itu ada 2 kanal pelaporan, yaitu QR code atau form dan juga survei pengguna atau survei kepuasan masyarakat yaitu yang berupa kertas yang akan dibagikan secara berkala lalu span lapor itu tapi melalui inspektorat bukan utama dari layanan dan juga ada whistleblowing system yang berada di sekitaran kantor Andri ya bukan dia tidak berada di dalam ruang layanan secara langsung. Selanjutnya ada budaya tidak menyalahkan. Nah, dari hasil wawancara saya itu eh, pengelolaan itu sudah tidak memandang pengaduan sebagai kesalahan individu ya. Mereka memahami itu sebagai kritik yang membangun, bahan evaluasi dan dasar untuk memperbaiki layanan. Nah, selanjutnya ada dari membuat penutupan. Nah, pada pengaduan yang disampaikan secara langsung itu petugas sudah dapat melakukan komunikasi lanjutan kepada pengguna, tapi dari span lapor itu peroleh pelapornya dapat balasan dari sistem.
Nah, yang belum ada itu dari QR code atau Google Form, survei dan email. Nah, itu belum belum selalu ada balasan karena yang pertama QR code-nya itu hasilnya nanti akan anonim yang nggak menulis nama dan email juga jika ada yang mengirim email belum tentu emailnya akan dibalas. Lalu keterlibatan aktif pimpinan tertinggi dari hasil hasil wawancara, pimpinan juga nggak hanya berperan secara administratif saja, tapi juga terlibat dalam mantau layanan dan mengambil peran apabila pengaduan atau persoalan layanan sudah tidak dapat diselesaikan oleh staf. Lalu komplain sebagai isu strategis. Nah, pengaduan dan feedback itu udah dipandang sebagai informasi penting. Lalu penanganan yang kedua itu feedback pengguna itu melalui SKM sudah terintegrasi ke dalam sistem perencanaan dan kinerja ANRI. Pengelolaan pengaduan masyarakat dan evaluasi berkala layanan juga tercantum dalam rencana aksi kinerja Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip. Lanjut ke kombinasi penanganan pengaduan secara terpusat dan terdesentralisasi. Nah, utamanya itu kanal pembagian kewenangan itu ada berjalan berdasarkan tiga hal, yaitu kanal pengaduan, substansi masalah, dan tingkat kompleksitas aduan. Nah, pengaduan yang masuk melalui span lapor itu berada pada ranah inspektorat. Terkait sarana prasarana itu diteruskan ke Biro Umum, keterlambatan penyediaan arsip dikoordinasikan dengan P2A atau unit penyimpanan, lalu pengaduan teknis sederhana dapat oleh staf layanan, sedangkan pengaduan yang sedang atau berat dieskalasi pada ketua tim, direktur, atau unit lain yang relevan. Selanjutnya berfokus pada komunikasi dan perbaikan. Nah, mereka sudah memiliki data pengaduan, pengumpulan data pengaduan dan masukan pengguna. Lalu pada tingkat unit, laporan dibuat setiap bulan, sedangkan pada tingkat organisasi, laporan survei dari unit layanan disusun setiap triwulan. Lalu mereka juga sudah memiliki forum komunikasi dan evaluasi untuk membahas pengaduan serta kendala layanan. Sudah dilakukan rapat rutin. Nah, dari sistem pengaduan internal itu mereka mostly menyampaikan kendala internal tuh ya secara langsung aja, belum ada mekanisme atau SOP terkait pengaduan internal ini. Lalu survei yang berfokus atas masalah dan resolusi. Nah, mereka ini eh, baru ada survei secara overall aja untuk layanannya, tapi forum tersebut belum secara khusus menilai kepuasan pelapor setelah pengaduannya ditangani. Lalu memfokuskan perhatian staf melalui pengetahuan tentang manfaat pengaduan. Nah, pimpinan itu sudah menekankan bahwa keberhasilan layanan publik diukur dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Lalu dari stafnya juga sudah memahami bahwa pengaduan membantu mereka mengetahui kekurangan layanan yang mungkin tidak terlihat dari perspektif internal. Lalu terakhir ada yang memfokuskan perhatian manajemen senior melalui informasi tentang biaya dan penghematan dari penanganan pengaduan. Nah, mereka sudah menggunakan pengaduan dan SKM sebagai dasar untuk mencapai kebutuhan perbaikan fasilitas dan sumber daya, tapi perhitungan itu masih lebih banyak berupa identifikasi kebutuhan perbaikan aja, belum sampai ke perhitungan biaya pengaduan secara sistematis. Lalu dari itu, karena masih terdapat kekurangan, saya merumuskan 5 strategi peningkatan kualitas manajemen pengaduan di layanan arsip statis. Yang pertama dari mereka belum memiliki SOP khusus dan standar waktu respons ya, maka dari itu pastinya harus ada alur pengaduan yang jelas dulu, lalu diklasifikasikan aduan ringan, sedang, berat, lalu ada ditetapkannya SLA itu berupa misalkan berapa lama mereka harus menunggu atau berapa lama akan ditangani kasusnya, lalu juga mekanisme eskalasinya harus jelas dan pimpinan juga harus mudah untuk memantau status tindak lanjut pengaduan, misalkan dibuat dashboard dari situ. Lalu kanal pengaduan juga sudah beragam, tapi tadi masih ada pengguna yang kebingungan untuk pengaduannya. Maka dari itu harus ada penjelasan fungsi setiap kanal diperkuat lagi, lalu ada template pengaduan distandarisasi, lalu integrasi data dari berbagai kanal, dari misalkan dari span lapor dan QR code yang berada di layanan itu harus terintegrasi karena saat ini belum terintegrasi, dan pemberian informasi status tindak perkembangan atau tindak lanjutnya kepada pelapor itu juga harus karena tadi masih belum ada. Lalu juga ini tadi kan belum ada survei pasca penanganan pengaduan, jadi harus dibuat surveinya. Lalu yang keempat itu mereka belum memiliki SOP khusus untuk mekanisme pengaduan internal, maka dari itu harus disusun SOP-nya, lalu ada format pencatatan data pegawai, penetapan mekanisme koordinasi dan eskalasi,
dan juga pemberian feedback kepada pegawai yang menyampaikan kendala layanan. Yang terakhir, pemanfaatan data pengaduan sebagai dasar perencanaan sumber daya dan anggaran itu kan tadi belum diolah secara sistematis untuk menghitung kebutuhan biaya, sumber daya, dan potensi penghematan dari pengaduan berulang. Maka dari itu harus dibuat database pengaduan, lalu dikelompok-kelompokkan berdasarkan kebutuhan sarana prasarana, SDM, sistem informasi, alur kerja, lalu juga dibuat dashboard dari itu supaya lebih memudahkan untuk melihat pengaduan berulang itu. Oke, mungkin kita masuk ke kesimpulan. Jadi mereka juga sudah ada tadi ya kanal pengaduan yang sudah ada, respon petugasnya sudah ramah dan empatik, pimpinannya juga sudah terlibat dalam pemantauan pengaduan. Pengaduan juga sudah digunakan sebagai bahan evaluasi layanan, tapi masih ada beberapa yang perlu dikuat seperti SOP dan standar waktu respons, kejelasan fungsi kanal pengaduan, mekanisme penutupan pengaduan, survei setelah penanganan pengaduan itu, lalu sistem pengaduan internalnya masih belum ada. Lalu pemanfaatan data untuk perencanaannya masih kurang sistematis. Dan yang terakhir ada saran yang mungkin sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu dari penguatan SOP dan SLA pengaduan, penegasan kanal dan komunikasi tindak lanjut, pengembangan survei dan sistem pengaduan internal, pemanfaatan data pengaduan untuk perencanaan. Mungkin sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andi sudah memaparkan ya perkembangan hasil penelitian, hasil yang sudah kita sama-sama baca dan simak sebagai satu paparan yang disampaikan secara sistematis, runtut, dan tepat waktu ini yang penting gitu ya. Jadi tepat 15 menit dimanfaatkan nanti untuk paparan. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan umpan balik ya dari eh, Mas Wahyu Mahendra, Master of IGA yang saat ini sudah hadir di ruangan. Mungkin kita bisa memanfaatkan waktu sekitar 20 menit, kita berikan dulu 20 menit ya, 20 atau 25 menit, ya, porsi besar nih buat penguji untuk menyampaikan pandangannya seperti itu. Silakan Mas Wahyu. Baik, Tanya terima kasih jawab juga banyak. boleh Mas ya. Silakan. Siap, terima kasih banyak ya saya hormati Mas Dr. Devni Holidin ya, Ketua Sidang ya, Mbak Dr. Lindaan ya, selaku pembimbing dan Andi, selamat ya Andi ya, sudah saya pada tahap ini dan kamu meneliti di Antri gitu ya, terkait dengan manajemen pengaduan. Ya, Nah, Mas. ini dari segi teknis dulu ya, Andi ya. Ini saya mau konfirmasi, pendekatan kamu ini kuali atau kuanti, Andi? Pendekatannya dari hasil arahan kemarin ya Mas Reza itu disuruh ganti kuanti Mas. Oh, soalnya di abstrak masih kualitatif tuh kamu nulisnya, Oh, oh gitu iya. ya. Ya nanti saya Berarti kamu benerin. Oke Mas, Iya, baik. seperti kamu buru-buru nulisnya gitu ya, sampai kemudian formatnya juga masih Oke beberapa Mas. belum sesuai panduan ya. Nanti dicek ya panduannya ya, Oke Andi Mas. ya. Oke, terus ya ini gini, gini, Baik. kalau asan terima berapa pengaduan, Andi? Halo, sorry Mas. Halo? Tadi Ya, keputus ya. Mas. Tadi Oke, ngelek Mas. baik. Saya ulangi maksudnya gini, pengaduan di Antri ini dia seberapa kompleks sih gitu ya untuk arsip statis gitu dia dalam sehari itu dia bisa menerima berapa pengaduan? Oke, kalau misalkan dalam dalam sehari itu nggak tentu sih Mas, karena mungkin yang untuk pengaduan secara langsung itu kan mereka nggak hitung ya. Tapi kalau Hmm, misalkan dari data pengaduan ini yang saya dapat dari grafiknya, itu kan dari 2003 sampai 2023 sampai 2025 itu totalnya ada sekitar seratusan ya. Jadi itu kan yang ter tercatat ya. Kalau misalkan yang secara langsung itu mereka nggak catat sih Mas. Cuma kayak oke. oh iya disampaikan, dijelasin apa, ditindaklanjuti terus ya gitu sih Mas. Jadi nggak pasti setiap harinya nggak bisa saya katakan pasti Nggak karena pasti data oke. Terus ya. oke, baik terus kemudian gini apa kan bisa jadi sedikit, bisa jadi banyak gitu ya. Terus Hmm. kemudian gini, seberapa penting sih pengaduan ini dikelola dengan baik oleh antri gitu? Oke. Eh, Menurut mereka seberapa penting gitu dan kemudian kenapa bagi mereka itu penting untuk mengelola pengaduan tersebut gitu? oke, sangat penting ya Mas karena pelayanan publik terkait arsip ini kan cuma satu ya Mas ya. Dan ini tuh hanya satu di Jakarta aja di yang kebetulan di kantor kantor pusatnya di Ampera. Jadi eh, karena mereka hanya satu dan satu-satunya bahkan
Itu Hmm. maka dari itu menurut saya ini sangat penting ya, apalagi eh, ya harus dimaksimalkan lah karena satu-satunya pelayanan publik di bidang itu. Oke. Nah, kalau menurut mereka penting, tapi kemudian di sini SOP-nya belum ada gitu kan ya. Nah, gimana tuh menurut kamu kira-kira? Kan sudah belajar terkait dengan organisasi dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian di sini SOP-nya belum ada, bahkan standar standar pelayanan juga belum ada kayak gitu kan ya. Bahkan Oke. kemudian sampai ini kan sampai kemudian di outputnya gitu ya untuk melihat apakah pengguna itu sudah puas atau belum itu surveinya juga belum nggak ada gitu ya Andi ya. Untuk Nah itu spesifik sebenarnya pengaduannya belum ada. eh, Iya. nah maksudnya survei ke Madonna itu sebenarnya apa sih itu isu utama dari manajemen pengaduan di Antri ini gitu. Oke, iya. Maka isu utamanya adalah dari data-data yang tadi saya lihat, saya ingin menggali lebih dalam apa sih yang bisa kita perbaiki gitu dari manajemen itu, dan ternyata dari hasil analisis saya masih banyak kan kurang-kurangnya. Maka dari itu saya merumuskan strategi-strategi apa aja sih yang bisa diperbaiki agar agar manajemen pengaduannya bisa lebih baik begitu, Mas. Mm-mm. Kalau yang dari kamu temukan ya dari ke berapa tadi 12 ya 12 dimensi itu Ya, kemudian isu yang paling utama apa tuh yang ada di manajemen pengetahuan Antri ini? isu paling utamanya itu tidak cuma satu sih, Mas. Karena memang ada beberapa yang memang belum ada SOP-nya ya. Ada beberapa yang SOP-nya belum ada, atau ada yang sudah ada tapi masih perlu ditingkatin lagi. Ada yang sudah bagus. Jadi saya tidak bisa mengatakan satu hal seperti itu sih, Mas. Harus mungkin saya Mm-mm. deskriptifkan seperti apa keadaannya. Yang seperti saya sudah Dan sudah ketika paparkan. oke jadi kemudian apakah gini misalnya gini ya tadi kan SOP belum ada dan Ya. sebagainya apakah memang pimpinan tuh belum berkomitmen gitu ya atau seperti apa tapi kan di sini kalau di bagian keterlibatan pimpinan tertinggi di situ disampaikan oleh narasumber bahwa pimpinan tertinggi sudah terlibat gitu kan ya. Iya. Nah, seperti itu. Kalau kalau menurut kamu gimana nih? Kan kan ini Oke. kan perlu juga untuk memperoleh gitu ya hal-hal yang sebenarnya tidak dieksplor di sini, tapi sebenarnya penting juga di sana gitu. Karena maksudnya di sana ada gitu loh. Fenomena ini muncul gitu loh. Dan kemudian kan kamu juga menggunakan metode observasi gitu ya, Andi ya, dalam meneliti ini gitu. Jadi apa yang kamu observasi itu gitu ya, itu apakah semuanya sudah menjadi bukti dukung dalam analisis ini gitu? Atau bagaimana Andi gitu? Sorry, Mas, inti pertanyaannya gimana ya, Mas, ya? Iya, maksudnya intinya adalah apa yang kemudian kamu ketahui Mm-mm. atau semacam hidden information gitu ya, atau ya temuan penting yang masih tersembunyi tapi kemudian belum kamu ungkap di sini gitu. Kira-kira terkait dengan tadi kan SOP belum ada itu, apakah memang pimpinannya benar-benar berkomitmen gitu, atau ada isu lain gitu yang Oh, menarik untuk ya, dieksplor gitu nanti. oke, sebenarnya mereka tuh tetap ini sih, Mas. Mereka bilang karena belum ada SOP karena mereka bilang, oh itu tanggung jawab inspektorat, itu inspektorat. Tapi menurut saya sendiri itu kan layanan arsip statis itu unit sendiri ya. Dan mereka pun Ya, harus ada, sebenarnya harus ada SOP. Terus mereka juga harus ngelola surveinya sendiri, harus punya channel sendiri lah. Nah, tapi dari hasil wawancara saya ke pimpinan atau ke ketua timnya, mereka tuh selalu apa-apa berusaha kayak ini bukan tanggung jawab, pengaduan tuh bukan tanggung jawab dari layanan arsip statis, tapi itu tanggung jawab dari inspektorat. Padahal menurut saya itu mereka kan frontlinernya, mereka yang menghadapi hmm. pengguna secara langsung gitu. Harusnya mereka yang bertanggung jawab juga. Harusnya mereka yang paling dekat lah dengan customer dan bisa mengurusi hal tersebut, bukan inspektorat. Oke, berarti kalau kalau misalnya seperti itu, berarti di sini budaya tidak menyalahkan. Nah, karena tadi kan kamu bilang kalau SOP selalu ini kan urusan inspektorat dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya kan di sini ada budaya tidak menyalahkan tuh di dimensi kamu gitu. Nah, kira-kira gimana tuh? Apakah memang budaya tidak menyalahkan tuh benar-benar ada di situ, tapi pas tadi kamu sampaikan seperti itu, oh ternyata ada budaya menyalahkan gitu deh. Atau gimana nih, Andi? Oke, kalau yang saya tangkap itu mereka bukan menyalahkan sih, tapi lepas tangan kayak mencoba Mm-mm. mengalihkan tanggung jawab lah, bukan nyalahin. Kalau nyalahin, kalau dari maksud dari layanan arsip status Andrinya sendiri tuh, misalkan ada customer yang komplain ke mereka, dari staffnya sendiri tuh beneran
yang saya hasil wawancaranya mereka ya baik-baik aja, langsung diomongin ke staff-staffnya, walaupun ke staff yang lebih tua juga mereka kan kedekatannya seperti keluarga ya, jadi apapun Hmm, langsung diomongin lah, nggak ada yang nyalah-nyalahin. Nah, oke. konteksnya seperti itu sih yang saya tekanin. Oke, baik. Terus ini kan juga ada pengaduan internal gitu ya. Pengaduan internal untuk menerima pegawai. Sebenarnya gini, pegawai yang ada yang mengelola pengaduan arsip statis ini ada berapa orang? Kalau yang spesifik satu untuk ngolah datanya itu ngurusi datanya cuma satu, Mas. Oh, yang ngurus data cuma satu gitu ya. Terus kemudian Iya. satu ngurus olah data, terus setelah itu data itu disampaikan ke mana? Untuk Dia, menyelesaikannya, apakah harus dibentuk kayak ada forum tertentu gitu atau gimana tuh? kalau datanya itu nanti akan direkap dan diteruskan ke inspektorat sih, Mas. Oh, jadi harus ke inspektor dulu baru kemudian balik lagi gitu ya. Balik lagi kemana, sorry, Mas? Balik lagi ke tadi ke orang yang ngadu gitu. Oh, enggak. Jadi gini, Mas, sistemnya. Mm-mm. Eh, jadi ini yang ngurusin tadi itu kan datanya arsiparis terampil layanan arsip statis ya, arsiparis terampil. Oke. Nah, dari arsiparis terampil itu nanti dia olah datanya lalu dikirim ke inspektorat. Dari inspektorat itu nanti dikirim ke span lapor itu. Nah, jadi memang nggak ada feedbacknya gitu sih, Mas. Emang nggak ada umpan Mm, baliknya. Justru itu yang saya tekanin di sini. Karena belum ada. Nah, hal itu oke. disebabkan oleh apa? Disebabkan QR code-nya itu, QR code surveinya, itu tuh anonim, Mas. Jadi, ya nggak mungkin Hmm, mereka bisa dapat umpan balik. hmm, hmm. Gitu sih, Mas. Baik, dan itu tadi prosedurnya berapa hari? Memakan waktunya 5 hari ya untuk penanganan pengaduan itu ya. Mereka bilangnya 5 hari, tapi itu kalau ngikutin inspektorat atau span lapor Hmm, ya. Belum ada SOP khususnya yang oke. formal. Kamu ini udah dicek di span lapor aturannya gitu ya, bahwa itu memang benar 5 hari gitu ya. Oh, belum sih, Mas. Nah, Kalau nanti buat gitu ya. Jadi kayak hal-hal yang misalnya mereka bilang A, nanti itu harus kamu klarifikasi gitu ya, atau kamu konfirmasi gitu nanti. Nah, sehingga kemudian ya eh, ini wawancara kan kemarin juga wawancara ke pengguna gitu ya. Penggunanya berapa orang nih? Atau eh, orang yang pernah melakukan pengaduan? 2 orang, Mas. Satu 2 orang. dosen, satu mahasiswa. Oke. Dan kemudian ya, temuan dari observasi kamu selain yang foto bahwa bahwa petugasnya sudah melayani dengan apa tadi? Empati. Nah, itu ada lagi nggak bukti-bukti observasinya gitu? Oh, bukti-buktinya itu di deskripsi saya ada dari kode QR-nya, Mas. Selain itu, Kode QR-nya terus, eh, sebentar, Mas, saya cek lagi. iya kan? Karena di sini ketika kamu melakukan observasi, asumsinya adalah kamu stay seharian gitu ya, atau beberapa hari di situ mengamati bagaimana mereka kemudian menerima sampai mengelola pengaduan itu gitu nih. Iya, Terus kemudian juga eh, ketika tadi ya ada komunikasi dan sebagainya, apakah memang di situ termasuk juga untuk yang perbaikan, apakah memang di situ ada kayak semacam rapat rutin gitu ya untuk kemudian menindaklanjuti pengaduan gitu ya. Atau observasi, gimana? ya, mungkin kalau misalkan dari yang itu agak susah juga sih, Mas, karena terakhir itu saya minta jawaban wawancara dan saya minta boleh nggak Bu minta ada buktinya kalau ada. Nah, itu Hmm. nggak ada balasan sih, Mas, kalau Oh, misalkan minta. Dan apalagi kalau untuk rapat seperti itu juga eh, selama saya magang sih nggak ada eh, sebenarnya. Tapi oh, ya saya menuliskan apa yang mereka bilang ya. mm-mm. Berarti mereka penanganannya itu berarti tadi di inspektoratnya atau karena tadi kan selama kamu magang di sana nggak ada ini ya, nggak ada rapat-rapat untuk membahas terkait dengan tindak lanjut pengaduan kayak gitu kan ya. Bukan nggak ada sih, Mas, saat itu nggak ada yang bisa saya ikuti. Oh, nggak bisa. Oh, sorry, saya kira nggak ada. Bahkan notulensinya pun juga nggak bisa kamu akses gitu ya, Sorry, Andi ya. apanya, Mas? Notulensinya pun notulensi rapatnya juga nggak bisa kamu akses gitu ya. Iya, nggak semuanya bisa di ini Oke. juga sih, Mas. Nah, terus ya gini juga, Andi. Ini sebenarnya menarik ya teman kamu gitu ya. Dan ini akan lebih menarik lagi kalau misalnya nanti kamu bisa mengaitkan tuh antara dimensi yang satu dengan dimensi-dimensi yang lain gitu nih. Misalnya yang pertama ya terkait dengan
ketiadaan SOP dan sebagainya. Nah itu dia ada nggak sih kaitannya dengan dimensi yang lain gitu ya, atau bahkan indikator-indikator yang lain gitu kan ya, Andi. Misalnya apakah tadi kan komitmen pemimpin itu benar-benar berkomitmen atau enggak gitu nih dan sebagainya. Termasuk juga ketika mereka membuat hasil aduan ini gitu ya sebagai sebagai bahan untuk kebijakan mereka di masa mendatang. Nah, itu apakah di sini gitu ya sudah ada follow up-nya atau sudah ada monef-nya terkait dengan pengaduan tersebut gitu ya nanti ya. Termasuk sampai ketika kan nanti kamu menyimpulkan karena di sini kan kesimpulan itu kan menjawab pertanyaan gitu ya nanti ya. Kesimpulannya di situ pengaduan sudah berjalan. Nah, kalau kalau sudah berjalan ya memang bukankah memang sudah berjalan ya gitu kan dia. Coba tuh baca kamu. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pengaduan telah berjalan gitu nih. Nah, jadi dengan model positifis yang kamu gunakan ini, itu sebenarnya nanti arahnya mau kemana sih gitu? Di apakah kamu sekedar menyimpulkan ini sudah berjalan, atau nanti kamu memberikan statement lebih dari itu, misalnya kayak tegaskan, misalnya kamu tegaskan bahwa manajemen pengaduannya sudah baik, atau manajemen pengaduannya belum baik gitu deh, dan sebagainya gitu nanti. Oke, saya nggak berniat untuk menilai sih Mas, hanya mendeskripsikan kondisinya seperti apa dan juga apa yang masih bisa diperbaiki atau diperkuat seperti itu sih Mas. Oke, tapi ini kan paradigmanya positivis ya, Andi ya. Hmm. Dan ini kan dekat dengan pendekatan kuantitatif gitu ya. Jadi kalau kalau saran saya sih, mendingan kamu tegaskan aja bahwa di sini kamu berikan penilaian gitu ya. Jadi berdasarkan pada temuan yang ada, terus juga nanti kamu klarifikasi dengan eh, baik itu tadi ya, klarifikasi ke span lapor atau mengklarifikasi ke teori-teori yang ada. Terus nanti kamu bisa menegaskan, oh ini sebenarnya di sana ini indikator ini nggak terpenuhi gitu ya, Andi ya. Dan ketika mayoritas terpenuhi misalnya, kamu jangan suka-suka untuk menjelaskan ya manajemen pengelolaan pengaduannya sudah berjalan dengan baik gitu nih. Oke. Misal seperti itu gitu ya. Atau mungkin ya tadi ada hal-hal lain gitu yang sebenarnya menarik juga kamu temukan di sini dan nggak ada di dimensi tersebut atau di indikator tersebut ya kamu sampaikan gitu. Bahwa sebenarnya ada aspek penting nih dari manajemen pengaduan tuh yang kamu temukan di sana. Tapi kemudian di luar dimensi ini sehingga kemudian kamu tambahkan gitu ya. Jadi eh, sesuatu yang nanti bisa ini ya sebagai atau kontribusi keilmuan terkait dengan teori ini gitu ya, Andi ya. Itu. Nah, terus kemudian ya di sini ya untuk saran nanti kamu kelompokkan ya, Andi ya. Jadi eh, misalnya mulai dikelompokkan atau klasterisasi mulai dari saran terkait dengan kebijakan ya. Jadi kayak saran kebijakan seperti apa, regulasi gitu ya. Terus kemudian dari segi tata kelolanya seperti apa. Terus kemudian juga dari misalnya ada inovasi, apa saja yang harus dilakukan inovasi di situ gitu ya, Andi ya. Oke Termasuk Mas. juga tadi kan eh, misalnya kan manajemen manajemen pengaduan itu kan umumnya erat kaitannya dengan manajemen pengetahuan gitu ya, Adi ya. Nah, ini nggak apa, kamu sampaikan di situ sebagai saran gitu. Jadi bagaimana mereka seharusnya mengelola pengaduan ini menjadi ke dalam manajemen pengetahuan mereka gitu ini. Sehingga kemudian bisa menjadi eh, bahan untuk atau masukan atau rekomendasi untuk penyusunan kebijakan berbasis bukti atau evidence based policy gitu ya. Karena tadi di analisis kalau tidak salah kamu juga sempat menyinggung itu tuh yang evidence based gitu ya, Andi ya. Jadi jadi meskipun ini eh, levelnya nggak begitu kompleks gitu ya, karena dia terkait dengan pengaduan arsip statis, tapi itu juga bermanfaat kok buat organisasi ini ke depan gitu ya. Gitu Andi. Oke Mas. Baik, terus kemudian untuk daftar pusaka yang nanti ini juga sudah pakai format AP7 ya. Tinggal dicek lagi yang belum konsisten. Dan untuk kutipan wawancara dalam nanti pas pengumpulan kamu ini aja ya, kamu buang aja, kamu bukan buang, maksudnya dihapus gitu ya, Andi ya. Sorry Mas, Oke. apanya Ya Mas? nanti pada pada sepengumpulan kutipan wawancara dalam ini yang paling terus sorry, transkrip wawancara Oh, dalam nanti transkrip. kamu buang ya. Ha, Oke, oke. gitu. Oke, baik dari saya itu saja. Terima kasih banyak saya kembalikan ke Dr. Devdi, silakan. Makasih Mas Wahyu Mahendra ya, yang sudah menyampaikan beberapa umpan balik, kritisisme, masukan juga buat
Ani Nashwan untuk penyempurnaan skripsi. Emang skripsi yang punya implikasi praktikalnya kuat ya. Jadi memang eh, mungkin sebelum nanti dapat masukan dari pembimbing Mbak Nida, saya mencoba melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Wahyu seperti itu. Saya sudah baca juga dan karena saya tidak mengikuti sejak proposal, jadi saya meminta catatan ya. Eh, dan terima kasih baik Mas Wahyu maupun Andi sudah menyampaikan ke saya gitu catatan untuk saya bandingkan dengan apa yang terjadi saat sidang proposal dan relatif banyak yang sudah Andi sampaikan. Saya juga senang sekali ada buku coding juga ya di situ. Jadi saya coba bisa telusuri walaupun saya karena sebagai ketua sidang saya tidak sedetail Mas Wahyu selaku penguji seperti itu. Kalau saya biasanya sebagai penguji sampai transkrip pun saya baca kayak gitu. Kayak gitu saya baca. Nah, An-Nashwan saya sebenarnya ada dua atau bahkan tiga hal ya yang saya mungkin perlu eh, pembahasan lebih lanjut ya. Dan sebenarnya judul besarnya hampir sama seperti Mas Wahyu. Ada sisi yang sepertinya Mas Andi agak reluctant untuk langsung secara kritis mengulas apa yang ada di apa yang menjadi temuan seperti itu. Em, Misalnya begini tadi yang Mas Wahyu sampaikan. Em, ada mereka mereka ada kecenderungan untuk mengalihkan atau mengalihkan pekerjaan gitu ya, bukan blaming tapi mengalihkan pekerjaan seolah-olah itu pekerjaan inspektorat dan seterusnya. Em, Sementara mereka ada di front line. Nah, kritisisme Andi itu muncul saat ini gitu ya, tapi tidak muncul di skripsi gitu. Gitu. Padahal mungkin Andi perlu lihat bahwa saya asesor di 20 kementerian untuk reformasi birokrasi saat awal kita menerapkan Grand Design. Salah satunya Andri. Jadi saya kunjungi langsung dan saya ingat banget itu 15 tahun yang lalu Andi ya. Jadi itu tahun 2011. Itu salah satu yang mau kita tekankan adalah soal service excellence itu dan complaint handling manajemen. Jadi itu PR pertama mereka sebenarnya. Jadi melihat 15 tahun kemudian situasinya kayak gini, kita tahu bahwa mereka langsung saja kita harus kasih kasih catatan bahwa mereka mereka tidak punya cukup keseriusan untuk membenahi itu. Bahkan beberapa tahun yang lalu saya ingat saya, bahkan sebelum saya berangkat ke Jerman ya, sekitar 7 tahun yang lalu ya, itu kedeputian akuntabilitas dan pengawasan ya, RB-nya Kemenpan RB itu sudah membahas gitu ya dan juga kalau nggak salah sudah ada peraturan menteri khusus mengenai complaint handling management. Saya ingat betul karena waktu itu perdebatan di dalam waktu itu saya sampaikan langsung waktu itu deputinya Pak Ateh gitu ya. Eh, Gimana kita mengkonversi ketidakpuasan konsumen dalam satuan kompensasi finansial. Kenapa? Karena itu bagian bagian zona yang masih void, yang masih kosong dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Ada ada satu klausul pasal mengenai ganti rugi atas apa namanya ganti rugi atas pelayanan publik yang tidak terpenuhi seperti itu. Nah, itu panjang karena susah dan memang tidak semua aspek pelayanan publik bisa langsung dikonversi secara terukur gitu. Nah, nah, saya sebenarnya sangat berharap sekali Andi punya warna di dalam analisis itu sebagaimana Andi menggebu-gebu ketika menjelaskan mereka itu ngalihin tanggung jawab ke orang lain gitu ya. Jadi itu mesti keluar gitu Andi. Apa namanya? Karena di sini peran Andi adalah sebagai peneliti, bukan sebagai PR, bukan sebagai public relation dan tentu saja ini bukan kita mesti terbiasa untuk tidak atau menjauhi eufemisme ya, menggunakan majas-majas yang menghaluskan. Misalnya kinerjanya jelek, biasa kalau orang kita kinerjanya belum optimal kayak gitu ya. Belum optimal kan artinya sebenarnya sudah bagus tapi belum sampai pada level apa namanya selling level gitu ya, yang tertingginya gitu ya. Tapi kalau udah bilang belum optimal seolah-olah udah bagus, langsungnya bilang ini jelek gitu. Ini yang ibaratnya gini, ini yang eh, bare minimumnya gitu ya. Bare minimumnya nggak tercapai. Ngapain orang melakukan pelayanan gitu, tapi ketika ada komplain dia bingung mau diapain nih gitu ya. Dan selama bertahun-tahun SPAN diintegrasikan dengan SPAN, kemudian ada potensi juga untuk mengalihkan dan blaming gitu ya. Bahwa oh karena SPAN kita nggak tahu tiba-tiba ada yang kayak gini karakter pengaduannya ada yang kayak gitu ya itu saya lihat muncul tuh di tulisannya Andi Nashwan. Em,
Nah, padahal itu kan bisa dipetakan, diberi pola dan seterusnya gitu ya. Kemudian itu mungkin kesan saya pertama gitu ya. Hal lain yang mungkin sebenarnya mungkin catatan saya juga em, yang dituliskan Andi banyak di situ saya lihat lebih merupakan deskripsi dan ekstrapolasi dari hasil wawancara. Tapi saya belum belum melihat ada triangulasi yang memadai gitu ya. Triangulasi masih antar narasumber, tapi sepertinya masih belum. Kalau misalnya, karena ini post positifis ya, artinya dia tetap harus punya ada eh, apa namanya, ada knowledge yang Andi gunakan untuk melakukan judgment atas situasi gitu dengan kerangka teorinya si best practice conflict managementnya siapa itu Eh, Johnson dan Mehra ya kayak gitu. Walaupun saya sebenarnya penasaran kenapa pakai literatur itu ya, literatur yang terbit saat Andi Naswan lahir gitu kan. Ya benar ya, itu tahun lahir Andi Naswan ya. Belum lahir, Mas. Oh belum lahir, nah malah belum lahir lagi itu. Tua banget berarti kita Mas Wahyu Madinda ya. Em, jadi saat bahkan Andi Naswan belum lahir gitu. Nah cuma katakanlah kita itu acceptable, kita bisa terima itu. Hanya saja mungkin eh, mungkin kecenderungan mahasiswa menggunakan illustrative method itu misalnya ada tulisan no blame culture. No blame culture-nya itu lalu kemudian ada deskripsi pengertian no blame culture itu bagaimana, tapi itu sebenarnya saya nggak tahu apakah An Nashwan tidak begitu mendalami literatur itu sehingga deskripsi no blame culture itu mengikuti dan juga penyusunan indikatornya ya mengikuti apa yang kita pahami secara common sense dalam pemahaman tradisional kita mengenai no blame culture. Maaf, apa ya maksudnya Andi? Ya, Maksud ya. saya adalah saya cuma mau bilang saya masih belum menemukan argumen yang muncul. Dan ini berkaitan dengan catatan saya pertama, belum belum memadai argumen yang muncul saat membahas hasil temuan wawancara gitu Andi. Jadi Andi memang mendeskripsikan lalu kemudian dihubungkan dengan wawancara gitu. Tapi argumen di situ belum muncul gitu. Belum belum muncul judgementnya. Padahal saya baca langsung literatur yang Andi sampaikan termasuk juga literatur lain ya selain Johnson tulis itu mengenai complaint handling management. Bahkan setiap setiap section itu no blame culture dan lain-lain kawan-kawannya itu ya itu semua ada argumen di dalamnya. Misalnya di dalam no blame culture itu dia punya argumen tuh si Johnson dan Mehra itu bahwa sebenarnya kalau dia pakai perspektif komparatif ya. Kalau Andi belajar perbandingan administrasi negara ketemu nih. Dia belajar memperbandingkan dari beberapa organisasi dan dia melihat no blame culture ini lahir dari apa namanya tradisi pembelajaran gitu ya, di dalam organisasi gitu ya dan itu berkorelasi positif dengan menjadikan customer experience sebagai learning experience internal organisasi. Nah, argumen ini ketika Andi menganalisis hasil temuan, hasil wawancara dan segala macam itu nggak muncul gitu argumennya. Kenapa? Karena Andi memahami no blame culture berdasarkan common sense Andi sebagai orang Indonesia gitu. Bukan atas dasar knowledge yang ada di dalam artikel. Nah, jebakan ilustratif method yang saya sering temukan itu seperti itu. Jadi, mahasiswa ketika menemukan misalnya tuh yang langganan Howlett and Ramesh dan segala macam gitu ya, yang sampai dipakai bahkan sebelum saya lahir gitu ya. Itu apa namanya? Komunikasi. Jadi bahasan komunikasi ya berarti kebijakan butuh komunikasi komunikasi yang begini begitu begini. Yang itu sebenarnya nggak dibahas sama literaturnya, tapi common sense kita lah yang menggiring kita untuk memahami komunikasi kebijakan kayak gitu. Sama halnya kayak ini gitu. Jadi ini yang mungkin menjelaskan kenapa ulasan Andi masih belum atau belum tampak ya judgementnya dan akhirnya pas ujian lisan seperti ini baru keluar gitu ya ungkapan-ungkapan yang ternyata missing gitu di dalam analisis itu. Baik, itu mungkin catatan dari saya. Em, baik, saya cukupkan. Masih ada waktu 10 menit. Saya persilakan bagi Mbak Nida untuk menyampaikan Mas. Ya, baik. Terima kasih Mas Devni, Mas Wahyu atas masukannya bagi Naswan ya. Tadi banyak ya. Naswan masukannya dia cengat ngirain sampai saya.
Oke, jadi tadi saya setuju dengan masukan dari Mas Wahyu, juga dari Mas Devni, dan sebenarnya saya juga setuju bahwa kamu tuh harus lebih tegas gitu, nyatakan hasilnya tuh di mana, jangan, ya saya paham ya, mungkin karena tadi seperti yang Mas Devni bilang, bahwa ketika di konteks Indonesia banyak yang cenderung lebih hati-hati ya Mas ya, untuk menyatakan yang hasil yang sebenarnya gitu. Jadi tadi masukan-masukannya akan kami akomodir ya, soalnya kita punya beberapa hari untuk merevisi skripsinya, dan mudah-mudahan sih nanti bisa direvisi secara maksimal, terutama terkait dengan ketegasan dari Naswa nih sebagai peneliti nih, untuk bisa menyampaikan hasil bahwa ya nggak usah takut-takut lagi ya Mas Devni ya, untuk bilang hasilnya, kalau memang hasilnya masih kurang ya memang kurang gitu, seperti itu. Tapi memang ada kecenderungan juga sih Mas Devni, karena ini kan dia pakai survei juga ya, post positivis ya. Ya, karena dia kan pakai wawancara aja, jadi mungkin tadi banyak untuk memahami POV dari setiap narasumber tuh memang harus lebih cermat gitu, dan itu yang terkadang memang kalau kita bicara post positivis, walaupun dia beranjak dari sebuah teori, tapi karena dengan wawancara mendalam yang mungkin bias subjektifnya juga masih ada dalam mempersepsikan atau memahami informasi yang diberikan narasumber. Jadi saya setuju juga dengan Mas Devni tadi, triangulasinya juga mungkin masih tambah ya Mas ya, mungkin juga dengan data sekunder yang misalnya bisa didapatkan dari sumber lain. Oke, mungkin itu saja Mas Devni, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ini masukan singkat dari Mbak Nida selaku pembimbing. Dan saya harus apresiasi ya, karena ini kerja keras sekali untuk bisa menelusur. Karena nggak tahu ya, mungkin teman-teman arsip nasional tuh setahu saya itu emang baik-baik dan ramah gitu ya. Cuma nggak tahu apakah saya pernah baca artikel gitu ya, tapi ini saya nggak bisa mengeneralisir. Kadang tipe pekerjaan itu atau apa yang dikerjakan tuh mempengaruhi budaya kerja. Saya nggak tahu, mungkin Mbak Dida nih yang lebih paham gitu. Karena ini kan berurusan sama arsip gitu ya, berurusan sama arsip segala macam. Jadi mungkin dinamikanya memang tidak, saya Iya, membacanya dulu ya, tidak setinggi dari misalnya dengan teman-teman BPS misalnya, atau teman-teman Bappenas gitu ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Tapi Andi Naswan berhasil untuk menggali beberapa informasi yang em, ada dari uraian itu, subtle message-nya itu sebenarnya muncul gitu. Kita perlu reading between the lines gitu ketika melihat, oke gitu ya gitu ya, kayak gitu. Tapi ini kerja keras yang baik sekali, Andi, dan saya pikir ini pekerjaan yang rapi juga ya. Saya pikir kita bisa memanfaatkan waktu mungkin sekitar 5 menit untuk scores. Tim penguji akan ya. rapat Dimatiin dulu recordingnya. ya. Baik.